J Trisha Channel. Oke, seperti biasa aku akan buat video reaction. Dan video reaction aku kali ini aku dapat komen daripada YouTube yang bernama Ben Owet. Dia katakan di situ bahwa untuk react video mengenai 10 pesawat buatan Indonesia yang dilirik banyak negara. Seperti apakah buatan pesawat daripada Indonesia itu? Tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton videonya. Produk buatan Indonesia mulai diakui banyak negara, seperti pesawat dan helikopter buatan Indonesia yang diminati negara-negara asing. Diketahui Indonesia adalah negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang memiliki industri pesawat terbang. Perusahaan ini bernama PT Dirgantara Indonesia atau sering disebut PT-DI. Perusahaan milik pemerintah ini didirikan sejak 1976 yang dipelopori oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Direktur. Nah, bagi kamu yang penasaran, bagaimana sih tampilan pesawat buatan Indonesia? Yuk, simak videonya hingga akhir ya. Tapi sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya, dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Pesawat N219. N219. Pesawat dengan kapasitas 19 orang ini terbang perdana pada 16 Agustus 2017. Pesawat N219 ini sekaligus menjadi kado hari ulang tahun Republik Indonesia ke-72. Pesawat ini sukses terbang di langit Bandung selama kurang lebih 30 menit. Dalam pengembangannya selama 3 tahun, PT Dirgantara Indonesia tidak sendiri. Mereka juga melibatkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. N219 didesain untuk angkutan penumpang dan kargo. Pesawat ini mampu lepas landas dan landing di runway yang hanya memiliki panjang 500 meter. Bahkan di saat darurat, N219 mampu mendarat di jalan raya. Kecepatan jelajah maksimum pesawat ini mencapai 395 km per jam dan mempunyai muatan maksimum mencapai 2.500 kg. Saat ini Lion Air Group sudah memesan 100 unit pesawat N219. Pesawat CN235. Pesawat CN235 pertama kali terbang di Bandung pada 1983. Pesawat ini menjadi pesawat terlaris yang pernah diproduksi PT Dirgantara Indonesia di Bandung. Sampai saat ini PT-DI telah memproduksi CN235 lebih dari 60 unit. Pesawat ini khusus untuk kepentingan militer seperti mengangkut pasukan dan pengawasan udara. Tak sedikit juga negara yang menggunakan CN235 ini sebagai pesawat VIP. Dinamai pesawat CN235 karena dalam memproduksinya, PT-DI menggandeng Airbus melalui anak usahanya yaitu KASA. Maka dari itu pesawat ini memiliki kode CN yang berarti KASA dan Nusantara. Saat ini Korea Selatan dan Turki menjadi negara yang memiliki CN235 paling banyak di dunia, di mana masing-masing memiliki 12 dan 9 unit. Pesawat CN295. Direktorat Polisi Udara Baharkam Mabes Polri resmi memiliki pesawat teranyar CN295. Pesawat ini buatan asli Indonesia, yaitu hasil produksi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat CN295 merupakan pengembangan dari pesawat CN235 yang porsi badannya diperpanjang 3 meter. Salah satu kecanggihannya dengan dibekali mesin teranyar turboprop dan Whitney PW127J yang dilengkapi 6 baling-baling Hamilton standar 586F. Untuk kapasitas konfigurasi penumpang pada pesawat CN295 ini memiliki kemampuan mengangkut hingga 50 orang penumpang. Saat ini pesawat CN295 sudah digunakan TNI Angkatan Udara sebanyak 9 unit sebagai pesawat angkut. Pesawat N250. Pesawat yang produksinya dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie ini menjadi pesawat yang tercanggih di kelasnya.
Bahkan pesawat ini pernah dipamerkan di beberapa airshow di Eropa bersama dengan CN235. Pesawat ini menggunakan mesin turboprop 2439 kW dari Ellison AE2100C, buatan perusahaan Ellison. Pesawat berbaling-baling 6 bila ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal 610 km per jam dan kecepatan ekonomis 555 km per jam. Pesawat N250 ini menjadi bintang pameran pada saat Indonesian Airshow 1996 di Cengkareng. Namun akhirnya pesawat ini dihentikan produksinya setelah krisis ekonomi 1997. Krisis ekonomi. N245. Pesawat N245. Pesawat N245 merupakan proyek produksi pesawat dari PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N245 ini adalah pengembangan dari pesawat CN235. Perbedaan mencolok dari pesawat N245 dengan pesawat CN235 ada pada bagian ekornya. Pesawat N245 memodifikasi bagian ekor pesawat CN235 yang memiliki ram door atau pintu belakang yang bisa dibuka. Pada N245 ini nantinya pintu belakang akan dicopot sehingga bisa membawa penumpang yang tadinya 42 penumpang menjadi 50 penumpang. Pesawat R80. Pesawat R80 merupakan pesawat yang murni buatan Indonesia yang dirancang langsung oleh B.J. Habibie. Pembuatannya disponsori PT Regio Aviasi Industri (RAI) dan dikerjakan oleh PT Dirgantara Indonesia. Regio Aviasi Industri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perancangan, pengembangan, dan manufaktur pesawat terbang yang didirikan oleh Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, dan putra sulungnya, Ilham Akbar Habibie. Pesawat R80 mampu mengangkut 80 hingga 100 penumpang dengan dimensi panjang 32,3 meter, lebar sayap 30,5 meter, dan tinggi 8,5 meter. Pesawat ini juga dapat terbang dengan kecepatan maksimal 330 knots atau sekitar 611 km per jam. Pesawat buatan PT Regio Aviasi Industri ini dijadwalkan mengudara pada 2022 lewat serangkaian sertifikasi agar dinyatakan layak terbang. Sementara itu pesawat ini akan diproduksi secara massal pada tahun 2025 mendatang. Kita tunggu saja ya. Pesawat C-130 Hercules. Awalnya pesawat C-130 Hercules adalah sebuah transportasi pengangkut tentara dan pesawat kargo. Namun sekarang ini pesawat ini digunakan untuk berbagai macam peran, termasuk infanteri airborne, pengamatan cuaca, pengisian bahan bakar di udara, pemadam kebakaran udara, dan ambulans udara. Pesawat tempur ini punya 4 turboprop sayap tinggi yang bertugas sebagai pesawat angkut militer utama untuk pasukan militer di banyak bagian dunia. Kelebihan lainnya dari pesawat ini adalah mampu mendarat dan lepas landas dari runway yang pendek. B.J. Habibie disebut ikut dalam proses perancangan pesawat angkut militer Transal C-130. Angkatan Udara Republik Indonesia menjadi negara pertama pengguna pesawat ini di luar Amerika Serikat pada tahun 1959. Sekarang ini ada lebih dari 40 model Hercules yang digunakan lebih dari 50 negara. Dornier DO-31. B.J. Habibie juga terlibat dalam pembuatan pesawat DO-31. Pesawat ini merupakan jet transportasi eksperimental VTOL Jerman Barat yang dibangun oleh Dornier. Pesawat ini adalah pesawat transportasi berbaling-baling tetap pertama yang mampu tinggal landas dan mendarat secara vertikal. DO-31 dirancang untuk memenuhi spesifikasi NATO untuk pesawat bantuan taktis. Pesawat NC-212. NC-212 adalah pesawat penumpang sipil dan militer berukuran sedang bermesin turboprop yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia di bawah lisensi oleh perusahaan Spanyol Construcción Aeronáuticas S.A. atau CASA. Pesawat ini awalnya dirancang dan diproduksi di Spanyol untuk kegunaan sipil dan militer. Kemudian pada tahun 2004 hingga 2008, perusahaan CASA Spanyol memindahkan semua perlengkapan produksi NC-212 direlokasi dari pabrik yang berada di San Pablo, Spanyol menuju pabrik PTDI di Bandung hingga akhirnya proses tersebut rampung pada Januari 2008. Saat ini PT Dirgantara Indonesia menjadi produsen tunggal untuk pesawat keluarga NC-212. Banyak keunggulan yang dimiliki pesawat terbang ringan ini, baik untuk angkutan sipil hingga kebutuhan militer. Bell 412 EP.
PT Dirgantara Indonesia sudah cukup lama dikenal sebagai badan usaha milik negara yang memproduksi pesawat. Salah satu pesawat yang menjadi unggulan PT DI adalah helikopter Bell 412EP. Berdasarkan catatan PT DI, helikopter Bell 412EP sudah diproduksi sebanyak 62 unit. Helikopter serbaguna ini banyak digunakan oleh angkatan militer di berbagai negara di dunia. Helikopter kelas medium ini mampu mengangkut 15 orang dengan rincian 2 pilot dan kopilot serta 13 penumpang. Helikopter ini dapat digunakan untuk kebutuhan militer, evakuasi bencana, dan kebutuhan operasional lainnya. Helikopter buatan PT DI ini juga dikenal sebagai helikopter dengan tingkat keamanan yang tinggi, biaya perawatan yang murah, dan biaya operasi yang murah. Meski belum seluruh bagian digarap langsung oleh anak bangsa, pesawat buatan Indonesia ini telah digunakan di berbagai belahan dunia. Semoga bangsa Indonesia semakin berkembang dalam membuat pesawat dan bisa bersaing dengan negara lainnya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you update lovers. Oke guys, itu dia videonya tadi. 10 pesawat diperbuat di Indonesia yang dilirik di berbagai negara. Di banyak negara yang telah menggunakan pesawat yang dicipta di Indonesia. Dan aku nih berterima kasih kepada Ben Owek yang sudah memberi aku tajuk ini, menyuruh aku react video ini, karena kalau tidak sebab dia komen mengenai pesawat untuk react pesawat di Indonesia ini, aku tidak sama sekali pernah tahu yang Indonesia itu sebenarnya punya tempat untuk membina pesawat, dan pesawat-pesawat itu karyanya banyak dikeluarkan oleh B.J. Habibie. Hebat guys, hebat orang Indonesia. Bapak presidennya juga hebat, karena waktu kemarin itu aku ada react video bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan di Kalimantan, dan desainnya itu juga cantik guys, cantik banget. Jujur daripada aku guys, sangat cantik. Pesawatnya juga guys, yang tadi aku lihat itu keren, desainnya dan fungsinya dan kegunaannya juga guys. Terkejut yang baru hari ini, sepanjang aku hidup ini, baru pada kali ini aku tahu yang Indonesia itu punya tempat untuk membina pesawat. Hebat banget Indonesia guys. Nah, oke lah, itu sahaja video reaction daripada aku. Seperti biasa, jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Gratis aja subscribe-nya kan. Oke, terima kasih karena menonton video ini. Kita jumpa di next video. Bye.